Assalamualaikum. Permisi dok. Waalaikumsalam, monggo silahkan ibu. Iya dok, begini, saya mau konsultasi. Kebetulan teman sekolah anak saya banyak yang terkena cacar dok. Sebenarnya cacar itu apa sih ya dok? Baik ibu, jadi cacar air atau dalam bahasa medis disebut dengan varicella adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Virus ini menyerang di seluruh dunia tanpa melihat perbedaan baik ras maupun jenis kelamin. Virus ini terutama menyerang pada anak-anak dan pada individu yang memiliki imunitas yang rendah. Berarti setiap anak berisiko untuk tertular ya dok? Betul sekali ibu, karena varicella sendiri merupakan salah satu penyakit yang sangat menular, di mana virus ini menyerang lebih dari 90% pada anak usia kurang dari 10 tahun, 5% menyerang pada anak kurang dari 15 tahun, dan 5% sisanya menyerang pada dewasa dan orang tua. Jadi bagaimana cara penularannya ya dok? Untuk cacar air dapat menular melalui beberapa hal. Yang pertama adalah kontak langsung antara kulit dengan luka penderita cacar, dan yang kedua adalah melalui droplet atau cairan dari saluran nafas yang bisa menular melalui saat berbicara, saat batuk, maupun saat bersin. Jadi, misalkan anak sudah tertular, kira-kira butuh waktu berapa lama ya dok? Gejala itu timbul di kulit? Saat virus mulai masuk ke dalam tubuh manusia, maka virus memerlukan waktu sekitar 2 minggu yang kemudian akan muncul gejala, salah satunya gejala pada kulit. Apa saja tanda dan gejala dari cacar air itu ya dok? Jadi, untuk tanda dan gejala dari cacar air adalah demam, yang kemudian kulit terasa gatal, yang ketiga adalah munculnya bintik-bintik merah yang kemudian akan berkembang menjadi pelenting-pelenting berisi air, dan kemudian setelah 3 hingga 4 hari, pelenting-pelenting biasanya akan mengering. Bagaimana cara pencegahan dari cacar air itu dokter? Jadi, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari cacar air. Yang pertama, dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua adalah menghindari kontak langsung dengan penderita cacar. Yang ketiga adalah rajin cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir. Yang keempat adalah tidak berbagi barang pribadi seperti handuk, baju, dan sisir dengan penderita cacar. Yang kelima adalah tidak tidur satu ruangan dengan penderita cacar. Yang keenam adalah membersihkan permukaan yang telah dipegang oleh penderita cacar menggunakan antiseptik, dan yang ketujuh adalah vaksin varicella pada anak usia kurang dari 12 tahun dan pada orang dewasa yang belum pernah terkena infeksi cacar. Jadi, apabila ada anak yang terkena cacar, apakah boleh masuk sekolah dokter? Saat seorang anak terkena cacar, sebaiknya tidak bersekolah dulu ya ibu, karena cacar air dapat menular 1 hingga 2 hari sebelum munculnya pelenting hingga semua pelenting mengering dan tidak ada pelenting baru yang muncul. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dokter ketika kita sudah tertular cacar air? Saat seseorang sudah tertular penyakit cacar, maka sebaiknya yang pertama, dia harus segera konsultasi dengan dokter mengenai keluhan yang dirasakan. Yang kedua adalah banyak minum air putih. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Yang keempat adalah hindari menggaruk pelenting-pelentingnya. Yang kelima adalah menghindari kontak dengan ibu hamil dan dengan orang yang memiliki imunitas yang lemah. Dan yang terakhir adalah dilarang bepergian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah penularan dari cacar air. Wah, terima kasih banyak dokter. Informasinya sangat bermanfaat sehingga saya banyak tahu tentang penyakit cacar. Sama-sama ibu, semoga ibu dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam ibu.